Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Sarana Mansa, anggota PKDP tahun 2025 PTP UIN Suskariau. Saya dosen program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Institut Agama Islam Lukman Edy. Berikut cuplikan video pembelajaran mata kuliah konsep biologi dengan materi keberagaman hayati dengan menggunakan model NHT atau yang dinamakan dengan number head together, di mana number head together ini bisa membuat mahasiswa lebih aktif belajar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, ya, saya masuk lagi di kelas dengan materi yang berbeda daripada minggu yang lalu. Jadi kehadiran nanti kita isinya di form aja, ya. Link yang sudah saya bagikan. Nanti kawan-kawan tinggal ngisi kehadiran. Hadir dan sesuai dengan mata kuliah, ya, sesuai dengan materi juga sudah saya input di dalam formnya. Jadi saya harapkan nanti teman-teman tinggal ngisi daftar hadirnya di situ, biar tidak repot-repot dan tidak menghabiskan waktu kita untuk memanggil satu persatu siapa yang hadir. Oke, baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini, sebelum perkuliahan kita mulai, baiknya kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Yang di belakang bisa kelihatan ya. Ini sudah saya tampilkan di layar InFocus ya untuk materi kita. Untuk sebelum kita mulai, saya akan tontonkan sebuah video ya, cuplikan biar nanti teman-teman bisa menghayati dan bisa mentelaah, dan kita akan bagi kelompok nantinya. Oke, di sini bisa kita lihat ya beberapa flora fauna yang ada di Indonesia. Ini kawasannya, letak astronomi di Indonesia bagaimana? Kawan-kawan bisa lihat. Pengaruh letak astronomi bagaimana? Semuanya ada. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah yang pertama menjelaskan pengertian dan tingkatan keanekaragaman hayati. Yang kedua itu memberikan contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, menyadari pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dan keterkaitannya dengan nilai Islam, ya. Nah, jadi nanti saya harapkan nanti teman-teman bisa memahami dari tujuan pembelajaran kita ini atau dari CPMK kita ini. Kemudian bisa kita lihat juga ya capaian yang kita capai itu ada yang pertama, mahasiswa memahami konsepnya keanekaragaman hayati itu dan dapat menjelaskan secara ilmiah. Kemudian juga mahasiswa belajar dengan metode NHT yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian mahasiswa mengkaitkan konsep keanekaragaman hayati dengan Al-Quran ya, dan Sunnah, juga melakukan diskusi mahasiswa menyelesaikan soal kontekstual dan berbagai soal. Kemudian mahasiswa didorong untuk menyadari pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari keimanan. Oke, itu sebagai capaian kita yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Nah, untuk keterangan singkat, ini pengertian keanekaragaman hayati itu menurut Campbell ini di tahun 2021 ya, keanekaragaman hayati itu adalah variasi makhluk hidup, perbedaan genetik diantaranya, dan komunitas serta ekosistem yang tempat mereka hidup ya. Kemudian ini di dalam jurnal ya. Di dalam jurnal juga sebuah penelitian yang sudah menjelaskan juga di tahun 2024, tulisan Bayu Saputra, Kartanegara dan Kusuma menyatakan bahwa keanekaragaman hayati itu sebagai sumber belajar yang pertama itu meningkatkan kesadaran ekologis. Yang kedua mengasah berpikir kritis dan yang terakhir itu menumbuhkan tanggung jawab
lingkungan melalui pengalaman lokal. Oke. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa membuat dua kelompok. Ya, silakan buat dua kelompok. Soal akan saya bagikan, ya. Silakan nanti perwakilan kelompok silakan diambil. Silakan. Ya, ini kemudian ini ada penomoran, ya. 1, 2, ya, silakan ambil. 1, 2, ya. 3, ini 4. Sistem pembelajaran kita, ya, number head together itu dia sistemnya, silakan nanti teman-teman diskusi dulu, cari jawaban dari soal tersebut, ya, yang sudah saya bagikan. Jadi nanti itu kan ada nomor 1, 2, 3, 4. Silakan kawan-kawan bagi, ya, per kelompok. Ya, siapa yang nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3, dan siapa nomor 4. Silakan dibagi dan silakan boleh dipasang nanti nomor yang sudah saya bagi itu di sebagai name tag-nya, ya, biar tahu siapa nanti yang nomor siapa yang terpilih di depan, ya. Oke, ya. Silakan dibagi. Ini sesuai dengan soal. Iya. Jadi nanti nomor 1 itu tanggung jawabnya di soal nomor 1, yang nomor 2 tanggung jawabnya di soal nomor 2. Oke, yang perlu diperhatikan pada tahap ini, itu penilaian pembelajaran kita pada hari ini itu partisipasi dalam diskusi itu nilainya ada 30% yang saya ambil, ya. Kemudian kualitas jawaban saat dipanggil itu saya nilai 40%, kemudian isi lembar kerja kelompoknya itu saya nilai 30%. Jadi kalau kita totalkan semuanya 100%. Pasti. Waktunya sudah habis, ya. Sudah menggunakan aplikasi random one untuk stopwatch-nya, ya. Nah, jadi nanti teman-teman silakan kalau seandainya namanya muncul, silakan perhatikan depan, ya. Kita mulai. Silakan nanti kalau yang nomornya muncul, silakan maju ke depan. Siap-siap, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, nomor 4. Oke, silakan yang perwakilan kelompok B-nya, yang ini kelompok A, silakan maju ke depan. Silakan di sini. Di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu pandangan Islam tentang keanekaragaman hayati. Nah, Islam mengajarkan bahwasanya menjaga kelestarian. Pelestarian alam termasuk keanekaragaman hayati diajarkan melalui konsep khalifah yang pertama, yaitu manusia ditunjuk sebagai pengelola bumi. Itu telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua itu. Oke, terima kasih. Silakan duduk ke kelompok masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, itu adalah tadi gambaran sebuah diskusi kita, ya. Mudah-mudahan bisa tercapai, ya, semua yang sesuai dengan CPMK yang kita tuju tadi. Nah, oke, selanjutnya, ya, kita ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini kira-kira, ya, yang bisa memberikan argumennya silakan angkat tangan, acukan tangan, silakan. Ini mencegah kerusakan sebagai prinsip universal Islam moderat. Moderasi menganjurkan umat Islam menjadi rahmat bagi Allah, rahmatan lil alamin, yang berarti juga menjaga lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang disampaikan teman kita tadi itu adalah menunjukkan sebuah moderasi kita, moderat kita
sesama makhluk hidup, ya, tidak hanya dengan sesama beda agama, tetapi juga sesama makhluk hidup juga diterangkan di dalam moderasi beragama, ya, yang hidup yang modern itu seperti apa, ya. Jadi kita harus juga melindungi, menjaga hutan, ya, karena tumbuhan itu hidup, ya kan, hidup di dalam hutan itu ada makhluk-makhluk lagi yang hidup, ya. Jadi itu, jadi yang saya harapkan dari pembelajaran kita ini, teman-teman bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tidak hanya acuh tak acuh dengan lingkungan kita, acuh tak acuh dengan kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Saya maunya itu teman-teman nanti habis dari pembelajaran ini semuanya partisipasinya lebih meningkat untuk menjaga ekosistem yang ada di lingkungan kita terutama, dan lebih luasnya itu untuk Indonesia dan sejagat rayanya. Oke, kira-kira satu lagi yang bisa menyampaikan apa contohnya di dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kamu lakukan untuk menjaga lingkungan ekosistem inilah salah satunya, atau keragaman hayati yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo silakan, siapa yang bisa memberi contoh, ya? Baik, saya Nanda Putri Anggra ini ingin menjelaskan bagaimana saya menjaga alam supaya kesinambungannya lebih terasa sampai ke anak cucu. Nah, bagi Nanda sendiri, Pak, untuk pembuangan sampah sendiri itu menurut Nanda sudah merupakan satu solusi, Pak. Dengan kita tidak membuang sampah, maka alam akan terjaga. Oke, bisa kasih aplaus. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kita simpulkan, keanekaragaman hayati adalah aset berharga yang menjadi dasar keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Kalau seandainya seperti yang tadi juga dijawab oleh teman-teman kita, kalau keragaman hayati tidak dilestarikan, tidak dijaga, maka putuslah semua rantai-rantai untuk kebaikan yang ada di bumi ini. Seperti yang sekarang ini yang terjadi, ya, yang terjadi di Riau adalah kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan sangat merugikan masyarakat dan juga merugikan ekosistem yang ada di dalamnya. Ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah berpartisipasi ya dalam pembelajaran mata kuliah kita ini. Saya harapkan nanti sesuai dengan target kita tadi, capaian pembelajaran kita itu semuanya tercapai. Ya, tidak ada lagi ketidaksinambungan ya, seperti tadi poin-poin yang sudah dijelaskan. Kemudian nilai yang akan diberikan pada pembelajaran ini atau mata kuliah ini sudah saya sampaikan dari awal tadi, diskusi dan juga jawabannya, nilainya sudah ada, persenannya masing-masing. Oke, untuk lebih jelas ya, kita juga keragaman hayati itu banyak di dalam Al-Quran menjelaskan ya. Kesinambungannya dengan Al-Quran itu banyak ya, integrasinya dengan Al-Quran itu banyak. Al-Quran dan hadis yang sudah menjelaskan bagaimana cara kita menjaga ya lingkungan kita untuk lebih tetap baik. Oke, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, itulah tadi cuplikan video pembelajaran dengan menggunakan model number head together. Saya Sarwana Mansa dari Institut Agama Islam Lukman Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.